Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Jeni Cekar Magiar dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 230101005. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan, yaitu nomor pengertian tentang kepalitan adalah penundaan kewajiban pembayaran utang adalah keadaan di mana debitur tidak dapat membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan syarat kepemilikan dua kreditur atau lebih. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2005 yang mengatur proses hukum pengurusan harta oleh kreditur di bawah pengawasan hakim pengawas serta penyelesaian kewajiban debitur secara adil bagi kreditur. Debitur pilot adalah status hukum yang diberikan ke pengadilan, bukan sekedar ketidakmampuan finansial biasa. Tujuan dari pilot adalah untuk menyita dan mendistribusikan sebuah aset debitur secara adil kepada para kreditur yang melalui proses yang diawasi oleh kurator. Unsur-unsur kepalitan menurut Undang-Undang berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat beberapa unsur kunci yang harus dipenuhi agar seorang atau badan hukum dapat menyatakan pilot. Memiliki dua atau lebih kreditur. Debitur harus memiliki lebih dari satu kreditur atau pemberi pinjaman. Tidak membayar lunas salah satu utang, debitur membayar setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar dan kreditur berhak menagih. Kreditur tidak perlu menunggu seluruh utang jatuh tempo. Pernyataan pilot oleh pengadilan niaga. Status pilihan hanya sah jika diputuskan oleh hakim melalui putusan pengadilan niaga. Secara sederhana, kreditur adalah si pemberi utang yang menyediakan dana atau barang jasa kepada debitur berdasarkan kesepakatan, di mana debitur berkewajiban mengembalikan sesuai perjanjian. Macam-macam kreditur, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Oke. Sita umum adalah penyitaan yang dikenakan terhadap seluruh harta kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan datang di kemudian hari, sebagai akibat dari adanya putusan pernyataan pilot. Pengurusan dan pemberasan harta yang disita tersebut dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Landasan hukum utama yang mengatur sita umum di Indonesia adalah nomor undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu pada pasal 1 angka 1 UU Undang-Undang Kepilitan dan PKPU, dan pasal 21 UU Kepilitan dan PKPU. Terus ada pasal 24 Undang-Undang Kepilitan dan PKPU. Hakim pengawas memainkan peran penting dalam memastikan proses pilot berjalan sesuai dengan hukum dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Pengawasan berfungsi sebagai pengawas dan fasilitator yudisial dalam seluruh proses kepilotan, memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum dan melindungi kepentingan para kreditur serta debitur. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 pada pasal 15 dan pasal 86 sampai 72.
Kurator adalah pihak yang ditujukan untuk mengurus dan membereskan suatu hal. Namun pengertian yang dapat berbeda secara signifikan tergantung konteksnya, yaitu dalam hukum kepalitan atau dalam bidang seni atau museum. Dalam konteks hukum di Indonesia, kurator adalah pengurus atau pengawas serta badan milik orang atau badan hukum yang dinyatakan valid oleh pengadilan peniaga. Tugas dan wewenangnya itu: 1. Pengurusan dan pemberesan harta. 2. Mewakili debitur. 3. Penjualan aset. 4. Bertindak independen. 5. Di bawah pengawasan hakim pengawas. Landasan utamanya yaitu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penilaian. Pengangkatan dan tanggung jawab kurator diatur dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Misalnya pasal 15 yang menyatakan kurator diangkat bersama dengan penunjukan hakim pengawas, dan pasal 72 mengenai tanggung jawab kurator. Sekian dari jawaban singkat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.